Dari pandangan mata, gambar yang Anda perlihatkan di belakang ini memang kepadatan terjadi. Nah, untuk prediksi puncak kepadatan sendiri kapan terjadi? Baik, untuk prediksi kepadatan arus balik dari menuju Jakarta, tepatnya di jalur Pantura Cirebon sendiri, akan terjadi pada tanggal 7 hingga 8 April mendatang. Sebab tanggal April mendatang, yakni hari Selasa, aktivitas kerja akan kembali normal. Dapat terlihat di layar kaca Anda saat ini, menurut data dari petugas kepolisian sendiri, saat ini masih terpantau cukup padat. Bahkan diperkirakan kepadatan sendiri di jalur Pantura ini akan terus terjadi. Bahkan petugas memprediksikan puncak arus balik yang terjadi di jalur Pantura akan terjadi pada hari ini hingga tanggal 7 April mendatang. Baik, Ana. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini memang masih terpantau padat begitu, Ervan. Bisa Anda informasikan kepada kami dan juga mungkin pemudik-pemudik untuk posko-posko sendiri bagi para pemudik ini berada di area mana saja? Baik, untuk untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta, jika mengalami lelah atau mengantuk, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Polresta Cirebon menyediakan sedikitnya 38 pos pam atau rest area yang ada di jalur Pantura. Seperti saat ini saya berada di Simpang Pemuda Kota Cirebon. Di Pantura Pos Pemuda ini petugas juga menyediakan sejumlah fasilitas seperti posko kesehatan serta posko pelayanan yang ada di jalur Pantura sendiri. Baik, Ana. Baik, terima kasih Ervan mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Taufik Hidayat di Garut, pemirsa. Taufik, bagaimana situasi di sana saat ini? Saya kabarkan di mana saya berdiri atau berada di titik Simpang 4 Cigobing. Ini merupakan muara arus balik dari arah Tasikmalaya menuju arah Bandung. Bisa saya perlihatkan kepada Anda pemirsa di layar kaca Anda bahwa memang kepadatan sendiri telah terjadi sejak pukul 8 pagi tadi, di mana memang dominasi kendaraan pribadi roda 4 mengarah ke Nagrek dan mengarah ke pintu masuk tol Cileunyi termasuk ke arah Bandung. Dan selain kendaraan roda 4 pribadi, banyak juga ribuan kendaraan roda 2 mulai memadati menjelang Sabtu siang hari ini. Dan selain masih ada arus wisata yang membuat kepadatan di Simpang 4 Cigobing ini, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya memang terus berdatangan sehingga muara di Simpang 4 Cigobing ini mengalami hambatan seperti ini. Laju kendaraan hanya bisa dipacu 5 sampai 10 km per jam ke arah Bandung, dan untuk arah sebaliknya dari arah Bandung menuju Garut itu menggunakan satu jalur yang dialihkan menuju jalur Banjuresmi, karena jika memang jalur ini digunakan kedua arah maka kepadatan bisa mengekor hingga ke Cilawu bahkan ke perbatasan Tasikmalaya, sehingga polisi dari Polres Garut menerapkan rekayasa lalu lintas seperti itu. Dan bisa saya sampaikan bagi Anda para pemudik yang hendak melangsungkan perjalanan balik ke kota asal pada hari ini, apabila Anda mengalami hambatan di jalur selatan Garut, terutama di wilayah Jalan Nasional Limbangan maupun di wilayah Simpang 4 Cigobing ini, Anda tidak perlu takut apabila petugas kepolisian mengarahkan Anda ke jalur alternatif. Karena memang jalur alternatif akan sedikit lancar meskipun harus memutar arah. Misalkan dari arah Cigobing ini akan dialihkan ke jalur alternatif Banjuresmi. Nanti Anda, pemudik yang mengarah ke Bandung, akan keluar di wilayah Leles Kadungora atau bisa menghemat 20 menit dari kepadatan yang terjadi di Simpang 4 Cigobing ini. Dan untuk yang di jalur nasional Limbangan, bagi Anda yang sudah terjebak kepadatan seperti ini,
Anda bisa menggunakan jalur alternatif Sasak Besi Cibatu atau jalur alternatif Parung Bandrek. Nanti Anda sama akan diarahkan ke wilayah Leles Kadungora, dan dari Leles Kadungora tersebut Anda nanti akan diarahkan menuju Lingkar Nagrek. Jika kondisi arus lalu lintas pada hari-hari biasanya dari Kadungora menuju Lingkar Nagrek, Anda bisa memacu kendaraan cukup cepat atau bisa ditempuh dengan jarak paling lama 15 menit. Namun jika kondisinya arus lalu lintas seperti ini, dari jalur Kadungora itu Anda bisa mencapai Nagrek dan mencapai pintu tol Cileunyi mencapai 1 jam hingga 2 jam. Nah, untuk kepadatan menjelang Sabtu siang ini, pemotor sudah mulai memadati ribuan kendaraan pemotor dari arah Tasikmalaya yang melewati jalur selatan Garut. Sepertinya didominasi ke arah simpang 4 Sigobing ini. Anda bisa lihat di layar kaca bahwa memang banyak para pemudik yang mulai melangsungkan arus balik pada hari ini, di mana sesuai prediksi pihak kepolisian bahwa puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi pada tanggal 5 April dan 6 April. Untuk pagi ini, petugas kepolisian telah mempersiapkan sistem satu arah atau sistem one way di jalur simpang 4 Sigobing ini. Maka dari arah Tasikmalaya Garut menuju Bandung, 3 jalur bisa langsung digunakan sehingga bisa menguras kepadatan seperti ini. Dan pihak kepolisian telah bersiaga dan mulai menggeser water barrier. Ini tandanya satu arah telah dipersiapkan petugas kepolisian, dan petugas dinas perhubungan telah menggeser water barrier sehingga membuka jalur agar 3 jalur ke arah Bandung bisa digunakan seluruhnya oleh para pengendara dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Dan bisa saya sarankan juga apabila para pemudik mengalami kelelahan akibat kepadatan seperti ini, Polres Garut telah menyiapkan 19 posko pengamanan, di mana 19 titik posko pengamanan itu seluruhnya terdapat. Baik, terima kasih yang disediakan. Taufik Hidayat mengabarkan langsung dari Garut, Jawa Barat, yang sudah mengabarkan juga berbagai jalan alternatif yang mungkin bisa digunakan oleh para pemudik. Sebelumnya juga ada Ervan dan juga Agung yang berada di Cikatama. Selamat kembali bertugas teman-teman.